Yohanes pasal yang pertama ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lihat satu lagi saudara, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, demikian saudara pembacaan firman Tuhan buat kita. Dan kita tahu saudara bahwa Yesus sendiri yang mengatakan dirinya itu adalah terang dunia. Nah, kita akan renungkan pertama apa artinya terang. Kalau kita lihat ya, terang itu berarti sama sekali tidak ada kegelapan di dalamnya. Itu artinya terang. Berarti saudara di dalam Dia tidak ada kepalsuan. Karena Dia adalah terang berarti Dia itu yang terunggul, yang termulia, terang sejati, sumber terang yang menerangi setiap umat manusia. Nah, tadi di dalam ayat yang kita baca itu menunjukkan bahwa Yesus itu memang benar-benar terang dan Dia adalah sumber dari terang. Bahkan Dia adalah sebuah terang yang begitu berkuasa. Mari kita lihat ya di dalam ayat 4 tadi dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudara, Dia itu adalah sumber daripada terang yang sejati. Dia itu adalah terang sejati dan Dia adalah sumbernya. Bahkan Allah sendiri sebagai terang. Dan di dalam Dia, di dalam Allah sendiri tidak ada kegelapan. Di dalam Kejadian pasal 1 kalau kita membaca yang diciptakan oleh Allah sendiri itu adalah dalam penciptaan hari pertama, itu Dia menciptakan terang. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi kita bisa lihat saudara, Allah itu sumber terang. Jadi kita lihat Allah kita, Allah yang kita kenal, dan Yesus itu terang, dan terangnya itu terang sejati sebagai sumber terang yang sangat dibutuhkan manusia. Terang itu, ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa yang kita lihat dari ayat ini? Bahwa terang Yesus itu terang yang sangat berkuasa. Sangat-sangat berkuasa sampai akhirnya kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ini bukan terang yang biasa. Tapi ini adalah terang yang berkuasa. Yang berkuasa mengusir kegelapan. Yang berkuasa menghadirkan terang. Menghadirkan sukacita. Menghadirkan damai sejahtera. Dan itulah terang Yesus. Maka ketika Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan itu adalah satu kalimat yang sangat luar biasa. Karena ketika Yesus mengatakan itu berarti Dia adalah terang yang berkuasa. Sehingga Dia berkata siapa yang mengikuti Dia, maka tidak akan dia berjalan di dalam kegelapan, tetapi orang itu akan mempunyai terang di dalam hidupnya. Sehingga saudara kita bisa mengambil satu prinsip dari firman Tuhan pagi hari ini, bahwa sebenarnya tanpa Kristus dunia ini bisa menjadi gelap gulita. Sama seperti saudara, kalau dunia ini tidak punya matahari, maka dunia ini bisa dipenuhi kegelapan. Demikian juga kalau tidak ada Kristus, maka dunia ini akan penuh dengan kegelapan. Kalau kita lihat ya, malam hari itu menandakan satu ketiadaan sinar. Tidak ada terang. Dan kalau tidak ada matahari, kita bisa bayangkan makhluk di dunia ini seperti apa. Pasti akan mati. Orang yang hidup dalam kegelapan pasti juga akan mati ya. Sama seperti bumi, itu tidak akan mungkin bisa menjadi satu tempat tinggal yang nyaman kalau tidak ada sinar matahari. Demikian juga kalau kita lihat tanpa Kristus, maka manusia akan hidup di dalam kegelapan dan akan mati di dalam kegelapan. Dan itu adalah di dalam kegelapan murka Allah yang menyala-nyala. Nah saudara, kalau kita lihat ya, apa yang membuat dunia ini gelap? Dunia ini gelap karena sebenarnya perbuatan dosa manusia. Manusia tidak mau taat kepada Tuhan. Manusia lebih menuruti keinginan dagingnya. Dan perbuatan kegelapan sebenarnya sangat gampang sekali kita temukan dalam dunia ini. Ya, baik dari TV, dari berita. Hampir setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita kejahatan.
Akhir-akhir ini bagaimana seorang anak remaja bisa membunuh kakeknya ya. Papanya atau mamanya itu di TV. Dan banyak lagi peristiwa lain. Hampir setiap hari itu disorot ya. Tetapi saudara kita lihat ya. Di Natal ini kita justru melihat satu peristiwa yang ajaib. Yesus yang adalah terang itu rela datang ke dalam dunia. Dan Yesus yang adalah terang rela menjadi manusia supaya dia bisa menerangi dunia ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 kalau kita baca. Di mana firman, Yesus yang disebut firman itu dia menjadi manusia. Dia rela berdiam di antara manusia. Bahkan dia rela lahir di dalam dunia. Dia rela datang menjumpai manusia. Meskipun dia itu adalah anak tunggal Allah saudara. Dia itu adalah firman. Dia itu adalah pencipta. Dia terang. Dia punya takhta yang begitu mulia. Tetapi saudara dia rela datang. Meskipun dia harus meninggalkan kemuliaannya. Takhtanya yang mulia. Tetapi saudara dia seorang yang rela datang ke dalam dunia. Bahkan saudara. Meskipun dia itu rela lahir di kandang yang hina. Tetapi dia menunjukkan kepada kita. Bahwa dia itu adalah wujud cahaya ilahi yang tidak kelihatan. Kalau misalnya baca ya, di dalam ayat 18, pasal 1 Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini luar biasa saudara. Jadi Allah, Yesus yang adalah anak Allah, dia menyatakan Allah kepada kita. Sehingga manusia itu bisa bercakap-cakap dengan Allah. Bahkan manusia itu bisa tinggal bersama dengan Allah. Minimal Yesus hidup 33 tahun. Dan ini peristiwa yang sangat ajaib. Sehingga kita lihat Natal itu adalah sebenarnya satu peristiwa yang menghadirkan satu perbedaan di tengah dunia ini. Karena Allah datang menjumpai manusia dalam wujud Yesus Kristus. Sehingga manusia itu betul-betul bisa bersentuhan dengan Allah. Mengalami Allah di dalam kehidupannya. Maka saudara, satu hal yang kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus. Ketika dia berkata bahwa dia itu adalah terang dunia, maka sebenarnya dia sedang memberikan satu pengharapan besar bagi dunia ini. Bahwa barang siapa juga mengikuti dia, yang adalah terang itu, maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kalau seseorang mengikuti Kristus, maka pasti jalannya penuh dengan terang. Dan di dalam dirinya tidak ada kegelapan. Di dalam dirinya ada terang. Maka dia akan memperoleh satu terang, berjalan dalam terang. Dan karena dia berjalan dalam terang, pasti dia akan sampai ke sorga bersama dengan Kristus. Dan itu adalah sesuatu sukacita yang sangat besar. Yang diperoleh umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Persoalannya mungkin ya kalau kita merenungkannya. Bahwa meskipun Tuhan Yesus sebenarnya sudah menyatakan dirinya. Bahwa dia itu adalah terang. Bahkan saudara, meskipun dia sudah memberikan satu janji bahwa orang-orang yang percaya kepada dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Tetapi apakah manusia melihat ini adalah sesuatu yang cukup betul-betul menarik hatinya? Atau itu sesuatu yang justru tidak menarik buat dia? Saudara, kalau kita melihat sebenarnya di dalam dunia ini perayaan Natal itu satu perayaan yang luar biasa ya. Karena bukan hanya kita orang Kristen, tapi orang yang bukan Kristen pun ikut merayakannya. Tapi kita harus mengakui saudara ya, mereka yang merayakan Natal justru seringkali memaknai Natal ini sangat duniawi sekali. Justru di dalam perayaan Natal yang sangat sebenarnya harusnya dipandang. Sesuatu yang sakral, harusnya melihat terang Kristus ada di sana. Tapi justru perayaan Natal yang harusnya dipenuhi dengan terang justru sangat sekular, sangat duniawi. Bahkan Kristus yang adalah terang tidak bertakhta di dalam perayaan yang seperti itu. Justru perayaan itu dipenuhi dengan perbuatan kegelapan. Saudara-saudara, ini tentunya bertolak belakang ya. Karena justru harusnya cahaya terang Kristus itu bersinar di dalam semua perayaan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Tetapi hal itu telah bergeser. Mereka merayakan Natal, tapi motifnya beda. Motifnya ekonomi, motifnya senang-senang, motifnya sangat duniawi. Dan dalam segala hal. Tetapi saudara, justru makna Natal itu lebih dalam. Karena dibalik daripada pohon Natal yang begitu indah, sebenarnya ada makna yang sangat besar. Kristus yang adalah terang dunia. Yang telah datang ke dalam dunia. Yang semestinya saudara, manusia itu
menyambutnya. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan manusia, yaitu adalah tidak ada satu kesadaran hati bahwa dia membutuhkan terang. Jadi tidak menunjukkan satu kerinduan untuk mau dibebaskan dari dosa. Jadi tidak menyadari dan tidak punya kerinduan untuk membutuhkan terang itu. Tapi lebih mau hidup terikat, diperbudak oleh dosa, dan hidup di dalam kegelapan. Saudara, padahal Kristus sendiri melalui Natal itu menunjukkan bahwa semua berkat Allah, berkat sorgawi itu sudah tersedia bagi manusia. Dan Allah sendiri sudah memberikan bagi kita itu melalui Yesus. Karena kita tadi tahu bahwa kelahiran Kristus itu berwujud dan berkat Allah. Wujud kasih Allah. Kalau manusia mencari di mana kasih Allah, maka sebenarnya kita bisa melihat di dalam Kristus yang telah lahir. Di Natal ini menunjukkan kepada kita betapa Allah mengasihi manusia. Sama seperti dalam firman Tuhan yang terus dikumandangkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Di mana lagi kita melihat wujud kasih Allah? Kita bisa melihatnya wujud yang paling nyata dalam Kristus. Karena dia mengutus anaknya yang tunggal. Tetapi saudara, sekali lagi justru manusia kehilangan kepekaan di dalam menyambut Natal. Mereka tidak melihat itu adalah sebagai sesuatu yang sangat mereka perlukan, butuhkan di dalam kehidupan ini. Saudara, kasih Allah kepada dunia satu kasih yang sangat nyata. Karena sebenarnya Allah sangat mengasihi manusia, termasuk mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dari khotbah yang minggu lalu sempat saya khotbahkan ya. Semua Herodes itu dan pegawai-pegawainya, bahkan tentara-tentara dan pelayan-pelayannya, saudara. Semua mereka kehilangan satu momen Natal di saat Natal yang pertama. Karena apa? Satu hal, karena mereka tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Karena justru mereka itu melihat itu sebagai ancaman. Bahkan juga para imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama juga kehilangan kesempatan berjumpa dengan Kristus. Karena mereka juga tidak peka secara rohani sebenarnya. Meskipun mungkin mereka orang-orang yang agamawi, tapi mereka abaikan Kristus. Termasuk umat Israel. Yesus datang di tengah-tengah mereka, tapi mereka juga menolaknya. Tapi saudara, siapa yang paling berbahagia? Mereka yang punya kepekaan. Mereka yang punya kesadaran. Mereka yang mau meresponi dan membuka hatinya. Meskipun mungkin tidak secara langsung dia melihat anak itu. Sama seperti orang maju, saudara. Yang mereka lihat bintang. Tapi mereka berjalan mengikuti bintang itu. Mereka melihat bintang sebagai tanda perbuatan Allah yang ajaib. Sehingga mereka mengikutinya. Termasuk para gembala, saudara. Mereka juga mendengar dan percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Sehingga sukacita Natal betul-betul mereka mengalaminya, saudara. Tapi persoalannya berapa banyak orang sekarang hari ini mau berjumpa dengan Kristus. Kita bersyukur beberapa tadi di dalam sharing-sharing yang kita bagikan. Beberapa mereka membuka hati, mau menyambut Kristus di dalam hatinya. Tapi kalau kita lihat ya, tujuan Kristus datang ke dalam dunia jelas sekali sebenarnya. Selain memberi keselamatan kepada kita, melepaskan kita dari kuasa dosa. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita, orang yang telah berdosa, diubah menjadi pengikutnya untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita lihat beberapa bagian firman Tuhan ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 36. Di sana dikatakan, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi kalau kita lihat tujuan Kristus sebenarnya buat kita adalah supaya setiap orang menjadi anak-anak terang. Paulus sendiri mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8-9. Dahulu kamu adalah kegelapan. Dan itu memang kehidupan kita sebelum percaya Kristus. Kita adalah orang-orang yang ada dalam kegelapan. Tapi Paulus berkata, sekarang kamu adalah terang. Ya. Sekarang kamu adalah terang. Bukan kegelapan lagi. Kita adalah anak-anak terang.
Dan karena kita adalah anak-anak terang, maka Paulus berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat panggilan kita di tengah dunia ini adalah untuk menjadi terang karena kita diselamatkan. Kita memiliki Kristus, mengikut Kristus, supaya kita menjadi terang. Dan terang itu kalau kita lihat, terang hanya berbuahkan kebaikan. Terang hanya berbuahkan keadilan. Terang hanya berbuahkan kebenaran. Itulah terang. Jadi tidak ada kepalsuan, tidak ada kegelapan di dalamnya. Maka saudara Paulus mencatat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Satu ayat yang sebenarnya indah. Dia bilang begini, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Karena kamu semua anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi kita ini saudara bukan orang-orang kegelapan. Kita bukanlah orang-orang malam. Kita bukan orang-orang kegelapan. Jadi saudara, siapakah kita sekarang? Kita itu adalah sebenarnya orang-orang yang adalah terang. Dan kita tahu dunia ini sangat membutuhkan terang. Dunia ini adalah membutuhkan orang-orang Kristen untuk menjadi pengharapan bagi mereka. Dan kita tahu orang Kristen itu adalah jantung kehidupan dunia ini. Orang Kristen itu adalah terang bagi dunia ini. Biarlah kita yang juga telah mengenal Kristus semakin juga memancarkan terang Tuhan ini dimanapun kita berada. Karena kita tahu dunia ini tentunya tidak, mungkin banyak orang berpikir dunia ini nanti akan makin lebih baik. Tapi kok rasanya nggak begitu ya. Kalau kita lihat dunia ini bukan menuju kepada kebaikan. Tapi perbuatan dosa itu terus merajalela. Bahkan kejahatan manusia kalau kita lihat makin lebih canggih. Dulu mungkin kurang canggih, tapi sekarang makin lebih canggih. Bagaimana perbuatan kegelapan itu. Sekarang dulu mungkin misalnya orang main judi itu sebelum kenal judol ya. Ya mungkin masih main kartu atau masih sabu ayam lah macam-macam. Tapi sekarang kan perkembangannya luar biasa. Lewat judol dan makin menjangkau lebih banyak orang. Bahkan termasuk anak-anak. Jadi itu perkembangan dosa itu bukan berkurang. Perkembangannya bertambah. Dan orang gak perlu diajari. Mereka bisa belajar sendiri untuk berdosa. Jadi kita melihat dunia ini sebenarnya makin hari makin berdosa. Makin hari makin gelap. Tapi kita bersyukur. Karena kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena Kristus yang memberikan pengharapan bagi manusia. Dunia ini meskipun dalam kegelapan. Masih ada pengharapan karena Kristus. Terang Kristus itu terus bersinar. Siapa yang mendekat kepada dia akan mendapatkan terang dan dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kita berharap lewat pelayanan kita, baik pelayanan Christmas Carol, pelayanan kepada orang tua dan anak-anak Alitea, dan juga pelayanan di rumah-rumah, PI-PI pribadi termasuk ibadah-ibadah, Natal komisi, dan sepanjang di bulan Desember ini kita berharap semakin lebih banyak orang dibawa mengalami terang Kristus sehingga mereka boleh diubahkan oleh Tuhan. Itu harapan dan doa kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menolong kita untuk menggerakkan kita untuk terus menyalakan terang kita ya. Sehingga terang kita sebagai umat Tuhan, terang yang terus menyala. Terang yang terus berkobar-kobar ya, tidak padam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.